orang yang sudah tuntas, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak lagi memikirkan tentang dirinya. Sosok negarawan di Indonesia sekarang ini makin langka, makin susah, bahkan makin sedikit contoh yang ada di negeri ini. Bagaimana bangsa dan negara ini ke depan, terus bagaimana mengelola dan memanage negara ini. Tentu pengalaman tersebut menjadi suatu hal yang berharga dan tentu menjadi kriteria sebagai negarawan masuk di situ. Saat ini yang namanya negarawan adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dan dia tidak berpikir lebih mengedepankan berpikir tentang negara daripada kepentingan politik pribadi maupun golongannya. Itu adalah negarawan. Tentu saja buat kami adalah Prabowo Subianto adalah sosok negarawan yang dirinya sudah selesai, dia sudah tuntas terhadap persoalan-persoalan dirinya, dan dia tinggal memikirkan tentang bagaimana orang lain, bagaimana negara, bagaimana Indonesia ke depan yang lebih baik. Pak Hatta Rajasa merupakan salah satu kriteria yang masuk dan cocok dianggap sebagai negarawan. Saya melihat negara ini yang negarawan adalah Bapak SBY. Bapak SBY bisa dilihat kita anggota DPR, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, maka harga mati buat Partai Demokrat untuk mendukung mereka. Ini menunjukkan jiwa negarawannya Bapak SBY. Itu kalau menurut saya, SBY adalah negarawan di negeri ini. Ya, itulah kriteria negarawan versi DPR. Tadi ada beberapa anggota DPR dari fraksi yang berbeda-beda, punya konsep yang berbeda-beda. Ketika ditanyakan siapa negarawan itu, tentunya adalah sang ketua umum atau setidak-tidaknya figur parpol yang mereka wakili di DPR. Pak Adis melihatnya seperti apa? Apakah kemudian misalnya memang yang layak untuk dijadikan seorang negarawan itu latar belakangnya harus dari parpol? Tidak, begini, kebanyakan mereka bernegarawan karena berada di wilayah politik, pengambilan keputusan. Apakah itu di misalnya judisiari atau eksekusi atau di legislasi. Tapi mereka yang terlibat di dalam persoalan kenegaraan, persoalan politik itu umumnya begitu. Lalu yang kedua, biasanya paling nggak pengamatan saya, pada saat orang itu menjabat, itu sering menjadi subjek kritik di mana-mana. Hanya kalau orang itu bertindak otentik, apa adanya, apa yang dia yakini, orang bisa merasakan itu. Dan justru disinilah bibit negarawan itu muncul. Jadi di banyak negara yang sering disebut negarawan itu sudah pensiun. Di banyak negara sudah pensiun baru disebut negarawan. Disebut statesman karena karirnya yang terhormat. Nah, ini juga saya sering kita di sini terhormat menjadi kata kuncinya begitu ya. Iya, nah, terhormat kenapa? Karena dia apa adanya, otentik. Kita ini kan sekarang sering melihat nggak otentik. Siapa misalnya contohnya? Pemimpin-pemimpin sekarang ini. Pemimpin banyak. yang sekarang tuh yang mana misalnya? Jadi, misalnya begini, saya beri contoh saja. Ya, kalau kita mau pidato, yang difikirkan adalah kira-kira nanti pandangan orang bagaimana ya terhadap ini posisinya, mikrofonnya misalnya, lebih penting itu daripada urusan substance-nya. Ini contoh sikap-sikap yang kalau tadi istilahkan Pak Dahlan itu kan menyebut lakukan pokoknya tanpa memikirkan. Reputasi Pak Mahfud juga tidak memikirkan. Ada dua yang berbeda kan ya. Ada karakter itu yang ada dalam dirinya. Ada reputasi. Reputasi itu pandangan orang terhadap dirinya. Jadi pandangan kami terhadap Pak Dahlan itu reputasinya Pak Dahlan. Ini bisa sesuai dengan saya. Pak Dahlan lebih memikirkan karakter beliau daripada reputasinya. Orang yang bekerja dengan karakternya itu beda dengan orang yang memikirkan reputasi. Nah, hari ini yang sering muncul adalah orang yang lebih memikirkan reputasi. Dan apakah itu yang lebih dihargai oleh publik begitu saat ini, Pak Mahfud? Ya, kenyataannya begini, kenyataannya bahwa Pak SBY tadi yang dinilai apakah hati-hati, kalau menilai Pak SBY positif hati-hati, kalau negatif ragu-ragu, itu kan soal dari mana melihatnya begitu. Tapi nyatanya kan orang seperti Pak SBY yang disukai, buktinya dia menang pemilu 2 kali lagi dia menang. Sehingga itu juga akan menimbulkan satu bahwa faktor eksternal, lingkungan di suatu negara itu juga menentukan. Jangan-jangan peranan terbesar atau kenegarawanan terbesar Pak SBY justru karena hati-hatinya itu. Jangan-jangan kalau beliau itu seorang yang agresif, seorang yang lincah, seorang yang cepat, jangan-jangan ekonomi tidak sebaik sekarang. Jangan-jangan ekonomi sekarang ini sangat baik karena masyarakat semuanya bergerak
masyarakat berinisiatif semua, justru karena tidak banyak dicampuri, justru karena tidak banyak diintervensi misalnya. Jangan-jangan itu buktinya beliau terpilih. Mungkin orang malah nggak senang, mungkin publik tidak senang orang seperti Gimana, saya, Pak seperti Pak Mahfud. Mungkin tapi ada faktor lain juga. Mungkin itu benar, tetapi sebenarnya kan di negeri ini saya sering keliling kampus-kampus Pak sampai sekarang. Kenapa saya bersikap seperti ini? Karena saya optimis. Orang baik itu banyak sekali di kampus-kampus. Cuma sistem politik kita itu hanya memungkinkan orang yang sebenarnya masih dipertanyakan tingkat kenegarawanannya untuk bisa tampil, tapi tampil karena sistem politik kita aja. Artinya rakyat itu dihadapkan pada pilihan-pilihan bukan yang baik, benar sebenarnya. Hanya karena politik menguntungkan dia, mekanisme politik menguntungkan, sehingga orang tampil. Oleh sebab itu, kalau menyebut negarawan, orang lalu selalu mengaitkan dengan kepemimpinan politik, kan begitu. Padahal ya, yang negarawan kalau dalam arti orang ikhlas, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, memikirkan masyarakatnya, tuh di kampung-kampung banyak sekali, di kampus-kampus banyak sekali. Tapi mereka ini diblokir oleh sistem rekrutmen politik yang berlaku. Nah ini saya kira yang harus dipikirkan. Saya datang ke kampung-kampung, banyak kiai-kiai itu yang visinya jauh ke depan. Di kampus-kampus itu banyak sekali anak-anak muda seperti Pak Anies Baswedan, seangkatannya ini masih banyak loh sekarang. Tapi sistem politik agak sulit memunculkan Pak sosok-sosok ini begitu ya. Tokoh-tokoh dan ini saya kira salah satu dan masyarakat pun seperti kehilangan panutan begitu Pak. Kehilangan dan tidak dihadapkan pada pilihan yang benar-benar baik oleh sistem politik yang ada. Jadi kita ini masih punya banyak sekali orang-orang yang seperti kata Pak Mahfud yang waras, istilah saya. Waras, sehat lahir batin gitu. Artinya mereka bisa menjadi panutan dan harus jadi catatan. Tadi ada yang disebutkan, saya sering menyebutkan istilah ini, Pak. Sudah selesai dengan dirinya. Tapi sudah selesai dengan dirinya itu bukan finansial. Jadi bukan karena sudah mapan, sudah kaya, bukan itu. Bahwa kemapanan finansial itu penting, ya. Tapi selesai dengan dirinya adalah apa? Apa yang dia lakukan, it's not about me. Ini bukan tentang saya. Ini adalah tentang republik, ini adalah tentang bangsa. Nah, di luar sana saya setuju masih banyak sekali. Yang menjadi masalah adalah bagaimana partai-partai politik misalnya itu mensuplai yang terbaik kepada publik. Jadi kalau misalnya ada pilkada, maka tanggung jawab partai adalah menawarkan orang terbaik untuk dipilih. Nah, menjadi masalah adalah ketika partai yang ditawarkan bukan orang terbaik, bukan orang yang menjadi negarawan tadi. Di sini perlunya meritokrasi, bahwa yang terbaik diberikan peluang untuk muncul. Tapi tanggung jawab ada di partai, sehingga kira-kiranya kalau ada pilkada yang terpilih A atau B, gak ada bedanya untuk publik. Tapi kalau kita bicara mengenai misalnya tadi sempat disebut juga karena jabatannya begitu. Nah, apakah perlu memang, ya tadi Pak Mahfud sebenarnya sudah menjawab begitu ya, artinya tidak perlu misalnya jabatannya jabatan presiden begitu untuk bisa kemudian bertindak sebagai seorang negarawan begitu. Tapi apakah kemudian jabatannya ini juga ada begitu kontribusinya terhadap sikap seorang negarawan? Ada komponen di situ. Ketika misalnya, tadi kan contohnya Pak Dahlan tadi. Begitu Pak Dahlan dalam otoritas, di mana di situ ada masalah, beliau bisa berbuat. Tapi kalau Pak Dahlan tidak di posisi sebagai Menek BUMN, kan nggak bisa buka-buka pintu tol. Overacting gitu menjadi. Iya, ini Pak Dahlan ngapain gitu siang-siang buka-buka pintu tol gitu. Jadi di situ posisi itu menjadi penting. Pak Mahfud juga ambil keputusan-keputusan yang berani, kontroversial sekalipun, karena ada posisi. Jadi posisi itu penting. Itu memberikan posisi itu kira-kira begini. Kapasitas diberi posisi, dia memiliki efek. Yang menjadi problem adalah gak ada kapasitas diberi posisi. Nah ini problem gitu. Atau punya kapasitas, tidak ada posisi, gak ada efek. Jadi efeknya apa tuh Pak Dahlan ketika kemudian kemarin menggratiskan para pengguna tol pada saat itu, ada tidak perubahan yang Bapak harapkan? Ya, tapi tertibnya berlebihan. Tertibnya berlebihan justru. Malam ini biarpun mobil sedikit yang lewat, semua loketnya dibuka. Sehingga banyak petugas yang nganggur juga. Jadi salah kaprah begitu Pak. Tapi yang penting baik. pokoknya lebih baik begitu ya Pak. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Kita simak beberapa informasi dalam Headline News berikut ini.